Dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Tentang karomah seorang wali besar Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Tanggul Jember atau lebih dikenal dengan julukan Habib Soleh Tanggul, dalam mengatasi wabah penyakit di masanya. Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Assegaf yang juga sekaligus pengasuh Majelis Taklim An-Nurul Al-Kasyaf Jakarta menceritakan kisah itu saat kajian rutin Sabtu sore. Tanggal 14 Maret tahun 2020, di Majelis Al-Afaf Tebet Jakarta yang dihadiri ratusan jamaah. Habib Soleh Tanggul sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Soleh Tanggul pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madebluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Konon, wabah Madebluk itu lebih mengerikan daripada virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi hari, maka di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun mendatangi Habib Soleh Tanggul untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karomah Habib Soleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Semakin hari semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan meminta keberkahan doa Habib Soleh. Ada yang datang menggunakan truk besar. Lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan, membuat Habib Soleh Tanggul kerepotan. Habib Soleh bertanya, "Apakah di desa kalian ada danau?" Mereka menjawab, "Ada, wahai Habib." Lantas kemudian Habib Soleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Soleh mengisyaratkan agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian warga desa tidak perlu lagi datang meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, alhamdulillah tak berapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Madebluk tersebut. Salah seorang aparat desa yang tidak terlalu yakin terhadap karomah Habib Soleh Tanggul pun meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari lagi. Akhirnya, gulungan tulisan tersebut ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran apa yang dituliskan Habib Soleh pada kertas itu, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan itu. Setelah dibuka, isinya bukan wafak atau rajah yang lazimnya dituliskan oleh para ulama. Betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi gulingan tulisan itu yang ternyata hanya tulisan tangan Habib Soleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia. "Selamat tinggal Madebluk." Masya Allah. Memang ini kisah yang unik sekaligus sulit dinalar dengan logika manusia, namun begitulah faktanya terjadi. Kisah yang kedua adalah keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Dulu, ada pecinta Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Semoga ia mendapatkan uang yang ia butuhkan. Hal itu dilakukannya berkali-kali. Sampai pada akhirnya, Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada para pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta, dan serahkan uang itu kepada fulan yang rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali." Waktu itu Habib Soleh meminta kepada putranya, yaitu Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis alamatnya, dan surat kepada si penerima uangnya.
Tidak lama utusan pejabat itu sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh, lalu menyerahkan uang tersebut sebagaimana arahan Habib. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah, barokah cucu Rasulullah, lalu ia buka surat dari Habib Soleh yang isinya, uang ini yang kau butuhkan sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku. Subhanallah. Bagi orang-orang yang meyakini adanya karomah para wali Allah, tentu kisah-kisah peristiwa semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh, apalagi jika Allah menghendaki sesuatu, apapun bisa terjadi. Sekian, terima kasih.